Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotul Muna dengan NIM 2401050 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Barokah Isdaryanti. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Jadi teman-teman semua, kalian pernah berpikir gak sih kenapa kita memiliki persamaan atau kita bisa mirip dengan orang tua kita, dan seberapa besar sih kemiripan kita dengan orang tua kita? Nah, penjelasan itu semua akan saya jelaskan dalam video pewarisan sifat kali ini. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari pewarisan sifat atau hereditas. Sejarah pewarisan sifat itu pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Mendel, yang pada saat itu melakukan penelitian pewarisan sifat dengan menggunakan kacang polong atau erkis. Jadi alasan Mendel ini menggunakan kacang polong sebagai media penelitiannya karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah kacang polong itu berumur pendek. Jadi kalau tumbuhan yang berumur pendek, dia akan pasti lebih cepat untuk berkembang biaknya. Jadi John Mendel menggunakan kacang polong ini karena dia itu memiliki umur yang pendek. Jadi lebih cepat untuk bisa melihat dari keturunan persilangan pewarisan sifat tersebut. Yang kedua, alasannya adalah karena kacang polong memiliki bunga yang sempurna. Suatu tumbuhan dikatakan memiliki bunga yang sempurna apabila dia memiliki sel kelamin jantan dan betina, yaitu putik dan benang sari. Dan yang ketiga, kacang polong memiliki perbedaan yang mencolok yang dapat dilihat oleh mata. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya yang pertama bisa dilihat dari warna biji. Jadi warna biji kacang polong ini ada yang berwarna hijau dan ada juga yang berwarna kuning. Lalu yang kedua bisa dilihat dari warna polongnya atau kulit dari kacangnya. Warna polong sendiri ada dua, yaitu warna hijau dan juga warna kuning. Lalu yang ketiga bisa dilihat dari posisi bunganya. Jadi posisi bunga dari tumbuhan kacang polong ini ada yang terletak di ketiaknya dan ada juga yang terletak di ujung. Yang keempat, dari bentuk biji. Bentuk biji kacang polong sendiri itu ada yang berbentuk bulat dan mulus dan juga ada yang berbentuk keriput. Lalu 5, dari bentuk polongnya juga sama seperti biji, yaitu ada yang berbentuk menggelembung dan mulus, selalu ada juga yang berbentuk keriput. Nah, 6, dari tinggi tumbuhan kita bisa melihat bahwa kacang polong ini ada yang memiliki batang yang tinggi dan juga ada yang memiliki batang pendek. Yang ketujuh bisa dilihat dari warna bunga. Jadi warna bunga kacang polong ini ada yang berwarna ungu dan juga ada yang berwarna putih. Dan yang terakhir, alasan kenapa Mendel menggunakan kacang polong sebagai media penelitiannya untuk pewarisan sifat ini adalah karena kacang polong mudah dipelihara. Jadi pemeliharaan kacang polong ini tidak memerlukan metode yang ribet atau metode yang susah untuk memelihara kacang polong. Kedua, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada parental. Parental ini seperti dari bahasa Inggris parents, yang kita tahu artinya adalah orang tua. Jadi dalam pewarisan sifat ini, parental berarti adalah induk atau orang tua yang akan disilangkan untuk menghasilkan keturunan. Lalu yang kedua, setelah parental ada filial. Filial ini adalah hasil atau keturunan dari persilangan parental tadi. Dan yang ketiga ada gen. Gen adalah sifat yang diturunkan parental atau induk kepada filial atau keturunannya. Dan gen ini ada dua. Yang pertama adalah gen dominan atau gen kuat, dan yang
kedua adalah gen resesif atau gen lemah. Gen dominan ini bisa mengalahkan gen resesif, dan gen dominan ini dilambangkan oleh huruf kapital, misal A kapital atau T kapital. Sedangkan gen resesif atau gen lemah dilambangkan dengan huruf kecil, misal A kecil atau T kecil. Lalu setelah gen, ada juga istilah alel. Alel dalam pewarisan sifat memiliki makna pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama. Misal adalah gen tinggi badan bisa dilambangkan dengan A besar atau A besar A kecil, karena seperti yang kita tahu, gen dominan yang dilambangkan oleh huruf kapital dapat mengalahkan gen resesif yang dilambangkan oleh huruf kecil. Jadi bisa dikatakan alel ini apabila pasangan gen tersebut terdapat pada lokus yang sama. Semisal kita tahu bahwa kromosom manusia itu berpasangan. Jadi bisa dikatakan lokus itu apabila dua gen tersebut misal sama-sama berada pada sisi kromosom bagian atas. Lalu setelah alel ada istilah genotip. Genotip ini adalah bentuk atau susunan yang terdapat dalam individu. Nah, gen ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama homozigot dominan, yang kedua homozigot resesif, dan yang ketiga heterozigot. Yang pertama, homozigot dominan ini apabila dia terdiri dari sama-sama gen dominan. Misal dilambangkan dengan AA yang tertulis menggunakan huruf kapital semua. Dan yang kedua ada homozigot resesif, misal dilambangkan dengan A kecil. Dan juga ada heterozigot yang merupakan gabungan dari gen dominan dan juga gen resesif, misal bisa dituliskan dengan A kecil misal bisa dituliskan dengan A kapital dan juga A kecil. Selanjutnya setelah genotip ada istilah fenotip. Fenotip memiliki arti bentuk luar atau karakter yang terlihat pada suatu individu dan merupakan hasil dari genotip dan lingkungan. Jadi fenotip ini sesuatu yang bisa kita amati atau karakter yang bisa kita lihat dengan mata kita. Dan fenotip ini merupakan hasil gabungan dari genotip dan juga lingkungan. Genotip sendiri berpengaruh sekitar 60-70% dan lingkungan sendiri berpengaruh sekitar 30-40%. Contoh dari fenotip, misalkan ada seseorang yang memiliki gen diabetes, namun pada kesehariannya, pada lingkungan sehari-harinya dia itu selalu menjaga pola hidup sehat, selalu makan makanan sehat, menghindari makanan dan minuman manis. Pada suatu waktu atau suatu hari apabila gen diabetesnya itu muncul, itu tidak akan terlalu berpengaruh pada dirinya karena lingkungan kesehariannya dia sangat menjaga pola hidup sehat atau pola hidup yang menghindarkan dia dari diabetes tadi. Itu adalah salah satu contoh pembuktian bahwa fenotip itu dipengaruhi oleh genotip dan juga lingkungan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, genotip berpengaruh sekitar 60-70%, sedangkan lingkungan berpengaruh 30-40%. Lalu istilah yang terakhir ada hibrid. Hibrid yaitu perkawinan dua individu yang memiliki sifat yang berbeda. Hibrid ini dibagi menjadi 2, yaitu monohibrid dan juga dihibrid. Monohibrid memiliki makna perkawinan dengan satu sifat yang berbeda, sedangkan dihibrid memiliki makna perkawinan dengan 2 sifat yang berbeda. Lalu berikutnya adalah tentang prinsip-prinsip pewarisan sifat. Jadi Mendel ini menjelaskan hukum pewarisan sifat dengan menggunakan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 dengan persilangan monohibrid dan hukum Mendel 2 dengan persilangan dihibrid. Dan penjelasan terakhir adalah tentang penyimpangan semu pada hukum Mendel 1 dan pada hukum Mendel 2. Jadi semua perkawinan makhluk hidup itu tidak semuanya bisa sesuai dengan hukum Mendel, tapi pada hasil akhirnya itu akan sesuai dengan hukum Mendel.
Ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dan macam-macam penyimpangan tersebut diantaranya yang pertama adalah epistasis dan hipostasis, yang kedua ada kriptomeri, yang ketiga ada polimeri, yang keempat ada atavisme atau interaksi gen, dan yang kelima ada gen komplementer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan pengetahuan baru bagi para penonton dan menjadikan pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.